Dalam beberapa tahun terakhir, Meksiko mendapat julukan sebagai Cina kedua atau negara Cina baru. Julukan ini tentu saja bukan sekedar olok-olok, melainkan karena adanya sebuah strategi yang dirancang oleh Cina untuk memenangkan perang dagang internasional dalam melawan Amerika Serikat. Tetapi untuk memahami masalah ini lebih dalam, kita perlu memahami latar belakang perang ini, yang kemudian membuat negara Meksiko bisa terlibat di dalamnya. Sebagai negara yang bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam peta perdagangan global, Cina telah mencapai kemajuan yang mengagumkan, khususnya di bidang mobil listrik. Mobil listrik buatan Cina dalam waktu singkat mulai menguasai pasar global dengan kecepatan yang mengesankan. Dengan memperluas jangkauan pasar dari Asia ke Eropa, Amerika Latin hingga Afrika, mobil listrik Cina kini menjadi primadona dan pemain dominan dalam transisi energi global. Semua itu berhasil diraih oleh Cina dengan membangun prasarana manufaktur yang terintegrasi dan berfokus pada skala besar, sehingga memungkinkan negara ini untuk memproduksi mobil listrik dengan biaya yang lebih rendah daripada banyak negara lain. Hal ini tercermin dalam banyaknya perusahaan mobil listrik Cina seperti BYD, NIO, dan Geely yang mampu memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Cina juga telah berhasil mendominasi industri baterai lithium-ion global melalui perusahaan seperti CATL dan BYD yang memasok baterai dengan kualitas yang sangat tinggi. CATL adalah salah satu produsen baterai terbesar di dunia yang menyediakan baterai untuk banyak merek internasional. Biaya produksi baterai lithium di Cina turun hampir 80% sejak tahun 2013. Dan ini berarti dengan akses langsung kepada baterai berkualitas dan lebih murah, produsen mobil listrik Cina tidak hanya mampu menawarkan kendaraan dengan harga yang jauh lebih murah, tetapi juga dapat memberikan jarak tempuh yang lebih jauh serta waktu pengisian yang lebih cepat. Berdasarkan data dari Asosiasi Kendaraan Penumpang Cina, pada tahun 2023 saja, produksi mobil listrik Cina mencapai hampir 7 juta unit, dengan harga rata-rata lebih rendah daripada produk Eropa atau Amerika. Cina bisa menawarkan harga mobil listrik mereka dengan harga yang bersaing, yang hal ini menjadi alasan utama bagi konsumen global untuk tertarik pada produk ini. Mobil listrik buatan Cina seperti BYD Dolphin dijual dengan harga sekitar $20.000 di pasar Eropa, yang harga ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga mobil listrik di Eropa yang berkisar antara $30.000 hingga $40.000. Dengan harga yang lebih murah serta kualitas yang mumpuni, produsen mobil listrik Cina, termasuk BYD dan NIO, dapat memasuki pasar Eropa dengan agresif. Pada tahun 2023, Cina mencatatkan peningkatan ekspor mobil listrik sebesar 56% dari tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $70 miliar. Di tahun 2023, terdapat lebih dari 400.000 unit mobil listrik asal Cina yang diekspor ke Eropa. Dan Eropa yang memiliki target ketat untuk mengurangi emisi karbon menjadi pasar potensial bagi mobil listrik murah dan ramah lingkungan dari Cina. Selain Eropa, produsen Cina juga mulai memasuki pasar yang sedang berkembang di Amerika Serikat dan Afrika, di mana permintaan mobil listrik mulai meningkat seiring dengan dukungan dari pemerintah setempat untuk transisi energi. Mobil listrik buatan Cina diterima baik karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan produk dari Eropa dan Amerika. Dominasi Cina dalam pasar mobil listrik global bukan hanya karena keunggulan dalam produksi atau biaya. Lebih dari itu, pemerintah Cina telah mengambil langkah-langkah strategis dengan membangun prasarana yang kuat dan mendukung pengembangan teknologi baterai. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi ekspansi perusahaan mobil listrik ke pasar luar negeri. Selain itu, harga yang bersaing membuat mobil listrik buatan Cina sangat menarik, terutama bagi konsumen di negara berkembang yang baru beralih menuju kendaraan listrik.
Kendati demikian, dominasi ini tidak terlepas dari tantangan. Di Eropa dan Amerika, mobil listrik buatan Cina menghadapi hambatan tarif serta ketidakpercayaan terkait data dan kualitas produk. Di sisi lain, negara-negara ini juga memiliki kepentingan untuk melindungi industri domestik mereka sehingga menghambat akses mobil listrik Cina ke pasar tertentu. Di sisi lain, Cina juga menghadapi persaingan dari negara-negara yang berupaya meningkatkan produksi kendaraan listrik mereka seperti Amerika Serikat serta Jerman. Dan kemudian dari titik inilah perang mobil listrik antara Cina dan Amerika bermula. Amerika Serikat berupaya keras dalam membendung masuknya mobil listrik buatan Cina ke pasarnya. Upaya ini mencakup kebijakan perdagangan yang ketat, regulasi lingkungan, serta insentif untuk produsen dalam negeri yang sengaja dibuat untuk mengurangi daya tarik mobil listrik buatan Cina bagi konsumen Amerika Serikat. Amerika Serikat menetapkan tarif impor yang tinggi terhadap produk Cina, yang tentu saja termasuk mobil listrik. Sejak Perang Dagang Amerika Serikat-Cina dimulai pada tahun 2018, tarif barang Cina meningkat secara signifikan. Tarif ini secara langsung menaikkan harga jual mobil listrik Cina di pasar AS, sehingga dapat mengurangi daya saingnya dibandingkan mobil buatan dalam negeri. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mengatur sumber bahan baku untuk baterai litium yang merupakan komponen kunci dari mobil listrik. Peraturan ini mengharuskan produsen untuk menggunakan bahan baku dari sumber yang disetujui oleh AS, seperti Kanada atau negara lain yang memiliki perjanjian dagang khusus. Hal ini membatasi akses mobil listrik Cina, yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari pemasok di Asia. Amerika Serikat memandang investasi besar Cina di sektor mobil listrik sebagai ancaman yang strategis. Dalam skala yang lebih luas, dominasi Cina dalam kendaraan listrik dianggap dapat mempengaruhi ketergantungan Amerika Serikat pada produk Cina di masa depan. Dan dengan demikian, Amerika Serikat menganggap penting untuk membatasi akses produk Cina dalam industri otomotif untuk menjaga kemandirian serta keamanan nasional. Untuk menghadapi Cina, Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan negara-negara pemasok baterai serta bahan baku lain, seperti Kanada dan Australia. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat mengamankan rantai pasokan yang bebas dari pengaruh Cina, khususnya dalam bahan baku kritis seperti litium dan kobal. Di sisi lain, pada tahun 2022, Amerika Serikat memberlakukan Inflation Reduction Act atau IRA yang menawarkan subsidi dan insentif pajak besar-besaran bagi mobil listrik yang diproduksi di Amerika Utara. Menurut IRA, insentif pajak mobil listrik dapat mencapai hingga $7.500 per kendaraan. Dan untuk mendapatkan insentif ini, kendaraan harus diproduksi sebagian besar di Amerika Serikat atau negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Kebijakan ini cukup efektif untuk mengecualikan mobil listrik asal Cina. Sebab dengan adanya kebijakan ini, setiap mobil yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa mendapatkan subsidi yang signifikan, sehingga mobil listrik buatan Cina menjadi kurang menarik bagi konsumen Amerika Serikat. Kendati demikian, kebijakan ini tidak lantas membuat Cina menyerah untuk mendobrak pasar Amerika Serikat. Justru, Cina melihat kebijakan IRA ini sebagai sebuah peluang besar. Meksiko, sebuah negara yang terletak di Amerika Utara, menjadi tempat alternatif bagi Cina untuk memproduksi mobil listriknya, yang kemudian barang-barang ini bisa diekspor ke Amerika Serikat dengan tarif rendah atau bahkan tanpa tarif. Di samping itu, karena kedekatan geografis Meksiko dengan Amerika Serikat, biaya logistik akan jauh lebih rendah dibandingkan mengirim barang dari Cina. Hal ini membuat investasi di Meksiko sangat menguntungkan bagi perusahaan Cina yang ingin menekan biaya distribusinya. Cina juga melihat investasi ini sebagai bagian dari perluasan pengaruhnya di Amerika Latin. Sebab dengan investasi besar di Meksiko, Cina meningkatkan kekuatan diplomatik serta ekonominya di kawasan yang sangat dekat dengan AS. Pada sisi lain, Cina juga lebih diuntungkan dengan gaji tenaga kerja di Meksiko yang relatif lebih rendah,
meski sedikit lebih tinggi dibandingkan di negeri Cina. Namun, keuntungannya muncul dari penghematan tarif dan biaya transportasi. Hal ini membuat Meksiko sangat kompetitif sebagai basis produksi. Terlebih lagi, Meksiko telah lama menjadi pusat manufaktur bagi perusahaan Amerika Serikat. Tenaga kerja lokal sudah sangat berpengalaman di bidang otomotif, elektronik, serta perakitan, sehingga Cina tidak perlu membentuk sumber daya berkualitas dari awal. Ini sangat memudahkan bagi perusahaan Cina dalam membangun operasi di negara ini. Pada akhirnya, banyak perusahaan multinasional yang menerapkan strategi China Plus One, yaitu menjaga basis produksi di negara Cina, tetapi juga menambah fasilitas di negara lain. Dengan membuka pabrik di Meksiko, perusahaan Cina dapat memastikan kelancaran pasokan barang jika terjadi ketegangan geopolitik atau pandemi yang memengaruhi produksi di negara Cina. Data terbaru dari Bank Sentral Meksiko menunjukkan bahwa investasi Cina di Meksiko terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di sektor manufaktur, teknologi, serta transportasi. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan jalur kereta api antara pelabuhan utama Meksiko dan perbatasan Amerika Serikat yang akan mempercepat pengiriman barang ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, beberapa perusahaan teknologi Cina seperti Huawei dan Xiaomi telah memperluas operasi mereka di Meksiko, termasuk investasi dalam jaringan 5G dan fasilitas manufaktur. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa Cina telah mengucurkan lebih dari $2 miliar untuk proyek-proyek baru di Meksiko, terutama yang berada di sektor manufaktur dan teknologi. Dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Dan produksi di Meksiko rata-rata dapat menghemat antara 10 hingga 15% biaya total dibandingkan produksi di negara Cina untuk barang-barang yang ditunjukkan ke pasar Amerika Serikat. Dengan banyaknya perusahaan Cina yang berinvestasi di Meksiko, maka tidak terlalu mengherankan jika kemudian Meksiko disebut sebagai negara Cina kedua atau Cina baru. Kehadiran investasi Cina di Meksiko memberikan kedua negara tersebut banyak keuntungan baik secara ekonomi dan geopolitik. Cina melihat Meksiko sebagai pintu gerbang ke pasar Amerika Serikat yang potensial, sementara Meksiko mendapat keuntungan dari investor asing yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada Amerika Serikat. Investasi Cina jelas membawa manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan prasarana, serta aliran modal asing. Hal ini membuat Meksiko untuk memperkuat industrinya dan memperluas perekonomian secara keseluruhan. Kendati demikian, terdapat risiko bagi Meksiko untuk menjadi terlalu bergantung pada investasi serta permintaan asing, khususnya dari negara Cina. Jika ketergantungan ini terus tumbuh, Meksiko bisa menghadapi tantangan ekonomi serius jika terjadi perubahan kebijakan investasi dari Cina atau ketegangan geopolitik baru antara Amerika Serikat dengan Cina.